Masih terkait kasus narkoba, namun di TKP berbeda. Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten. Penggerebekan dilakukan di apartemen yang dijadikan tempat produksi narkoba jenis sabu. Dua pelaku berinisial IM dan DF ditangkap dalam penggerebekan ini. Selain menangkap pelaku, BNN turut menemukan sejumlah barang bukti seperti 319 ml sabu dalam bentuk cair, 209 gram sabu dalam bentuk padat. Sejumlah bahan kimia hingga peralatan untuk produksi sabu turut ditemukan dalam apartemen yang digerebek. Di lokasi pelaku mengekstrak obat-obatan dan menjadikannya narkoba sebelum diedarkan melalui jaringannya. Prekursor utama, bahan utama. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryoseto bilang penggerebekan dilakukan setelah BNN melakukan observasi dan pengintaian di unit apartemen yang dijadikan tempat produksi sabu. Kedua pelaku sudah menjalankan aksinya selama 6 bulan. Saat ini BNN masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkoba ini. Bulan dan kita amankan 2 orang pelakunya, saudara IM yang bertugas sebagai koki atau pemasak, kemudian satu lagi saudara DF yang bertugas sebagai marketing ya, atau memasarkan daripada hasil olahan tersebut. 2 orang yang memproduksi sekaligus mengedarkan narkoba jenis sabu ditangkap. Lalu bagaimana pengembangan kasus ini? Kita akan tanyakan langsung kepada PLT Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Brigjen Budi Wibowo. Pak Budi dengan Tifal, selamat sore Pak. Selamat sore Mas Iba. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bisa jelaskan kepada kami sampai akhirnya BNN bisa mengungkap kasus ini dan apakah 2 orang sudah ditangkap ini bagian dari dalang atau jaringan narkoba dalam kelas tertentu Pak? Terima kasih. Jadi pada para pemirsa semua, kami perlu informasikan bahwa pada hari Jumat kemarin tanggal 17 Oktober 2025 pukul 15.24 WIB, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil mengungkap clandestine laboratory yang TKP-nya berada di apartemen Serpong. Memang telah ditangkap 2 pelaku, yang satu adalah berperan sebagai mixer atau pemasak, dan satu juga marketing atau pemasar. 2 pelaku ini adalah residivis karena kami menemukan data bahwa pada tahun 2017 yang bersangkutan telah divonis pidana dengan kasus narkotika. Jadi saat ini memang BNN RI telah bekerjasama dengan Bea Cukai dan kementerian yang lain untuk mencoba menggali lebih dalam terkait dengan kasus ini. Dan skala produksi narkoba yang dilakukan keduanya ini sampai sejauh mana Pak? Untuk sementara berdasarkan kepada barang-barang bukti yang kami temukan di TKP, kemudian juga dari hasil interogasi dari para tersangka, kurang lebih selama 6 bulan produksi sabu yang dihasilkan kurang lebih sekitar 1 kilo. Artinya dalam waktu 6 bulan memang mereka ini menggunakan modus mengelabui petugas dengan cara tidak memproduksi besar-besaran, tapi sedikit demi sedikit, tapi tiap hari dia. Dan itu berlangsung skalanya nasional atau sampai ke luar negeri juga Pak? Sementara belum kami menemukan keterkaitan dengan luar negeri, jadi sementara masih dengan jaringan-jaringan lama mereka yang berada di Indonesia. Oke, ada peracik, ada pemasar. Nah, peracik ini disebut pernah belajar dari mana dia bisa meracik narkotika ini? Menurut hasil interogasi bahwa yang bersangkutan belajar dari kawannya di masa lampau yang dalam kasus yang sebelumnya tahun 2017. Namun itu baru juga pengakuan dari yang bersangkutan. Kami masih perlu melakukan pendalaman dan memang faktanya di saat ini di kanal-kanal media sosial pun ada sebagian juga yang sudah memberikan satu pengetahuan tentang peracikan bahan-bahan kimia semacam itu. Ini juga yang perlu kami waspadai. Oke, dan untuk
sosok yang menjadi dalam tanda kutip guru bagi peracik ini apakah sudah diketahui atau proses penangkapannya gimana Pak sejauh ini? Belum, jadi BNN masih mencoba mendalami memastikan apakah betul kemampuan peracikan itu diperoleh dari seseorang yang disebutkan oleh salah satu tersangka atau hanya tersangka ini mengarang gitu ya, menyebut nama seseorang yang seakan-akan melepaskan dirinya dari jeratan yang lebih dalam. Untuk bahan racikan kemudian alat-alat produksinya ini didatangkan dari mana Pak? Apakah ada keterlibatan warga negara asing juga di sini? Tidak, jadi sampai sejauh ini hasil penyelidikan kami dan pendalamannya, mereka bahan-bahan kimia dan prekursor itu dibeli secara online, kemudian secara bertahap juga untuk mengelabui petugas, yang kemudian dirakit di salah satu kamar di apartemen itu secara simultan berkesinambungan. Setiap hari dia lakukan dan produksinya memang kecil tapi langsung setiap hari juga dipasarkan. Oke, dan sejauh mana BNN menelusuri proses pembelian bahan dan alat-alat yang dilakukan oleh dua pelaku ini, Pak? Jadi sebenarnya proses pembelian alat-alat, karena alat-alat itu juga beredar di pasaran secara luas dan legal kan gitu. Memang pada umumnya modus operandi mereka adalah membeli secara parsial, tidak langsung dalam satu paket gitu, untuk menghindarkan dengan mudahnya bisa dideteksi bahwa ada upaya untuk memproduksi narkotika. Jadi dia terpecah-pecah membelikan peralatan, kemudian juga bahan-bahannya itu secara terpisah-pisah. Oke, Pak Budi Wibowo, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami kali ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Iqbal. Terima kasih.